Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Yudotomo. Saya mahasiswa S1 Psikologi dari UIN Malang dan saya telah mengikuti pelatihan sertifikasi konseling, terapi, dan coaching. Di sini saya ingin memberikan rangkuman materi hari pertama tentang basic counseling skill dalam rangka tugas untuk memperoleh sertifikasi. Nah, dalam basic counseling ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah konsep dasar hubungan konseling. Nah, konsep dasar ini adalah intinya konseling itu adalah hubungan yang membantu, helping, bukan untuk memberi dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan orang lain. Nah, membantunya dalam konteks apa? Kita memberdayakan orang tersebut. Kita menyadarkan bahwa orang itu sebenarnya mampu loh untuk menyelesaikan masalahnya dan mempercayakan dia untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi, it's okay kalau semisal klien itu tidak sesuai apa yang kita harapkan saat konseling. Sedikit lebih baik saja itu sudah lebih baik daripada tidak ada progres sama sekali. Nah, untuk tingkatan konselor tersendiri itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya konselor profesional. Itu terdiri dari psikolog, psikiater, konselor. Kalau kedua itu ada para profesional. Para profesional ini adalah orang yang bekerja di bidang kemanusiaan seperti dokter, pemuka agama, HR, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada non-profesional. Non-profesional ini adalah bekerja di bidang non-kemanusiaan, tapi mereka dituntut untuk memiliki skill counseling, seperti customer service. Dan terakhir adalah siapapun yang bisa mendengarkan curhat, bisa menanggapi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hubungan konseling. Ini ada 5. Yang paling penting tuh pasti ada di nomor pertama, yaitu struktur. Jadi kita tuh harus tahu konseling itu harus terstruktur. Terstrukturnya bagaimana? Waktu, masalah yang dibahas, dan tindakan boleh dan nggak bolehnya seperti apa. Terus ada inisiatif dari konseli atau yang melakukan konseling. Semakin tinggi inisiatifnya maka akan semakin bagus. Jika semakin rendah inisiatifnya maka akan semakin sulit. Ketiga adalah setting fisik, di mana kita melakukan konseling. Yang keempat adalah kualitas klien, dan terakhir kualitas konselor. Selanjutnya ada hambatan-hambatan. Yang pertama itu adalah bosan, seperti contoh kita ngadepin klien yang itu-itu aja, atau mungkin klien juga udah bosan sama materi yang kita sampaikan. Terus yang kedua adalah hostilitas. Jadi gampangannya ketika klien itu memberikan respon yang gak enak ke kita jadi ikut baper, itu males jadinya. Yang ketiga adalah distansi emosional. Simpelnya konselor sama konsel itu nggak bisa klik, nggak bisa sefrekuensi, akhirnya nggak relate. Dan yang keempat adalah kelekatan emosional yang terlalu dekat akhirnya. Jadi itu menyulitkan saat konseling. Nah, untuk keterampilan yang dikuasai konselor sebaiknya itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengetahuan teori dan juga komunikasi atau pendekatan konseling. Nah, ini penguasaan teori itu sangat penting karena ketika semakin banyak teori yang dipahami, maka akan semakin mudah untuk menghadapi kasus-kasus dengan range yang lebih luas. Yang kedua adalah keterampilan berpikir, karena konseling itu adalah bagaimana cara kita, kalau kata guru saya itu mengurai benang yang kusut, yang pikiran-pikirannya tidak teratur, bagaimana kita pelan-pelan mengurainya biar semakin masuk akal. Dan yang ketiga adalah keterampilan dasar komunikasi. Itu tadi sudah saya sampaikan di awal. Karena penyampaian itu juga penting. Ketika penyampaian kita kurang baik, maka konseling tidak akan berjalan lancar. Untuk selanjutnya ada tipe-tipe konseli. Konseli itu ada 3 menurut Coach Irfan. Yang pertama ada visitor. Visitor itu orang yang berkunjung karena rekomendasi orang lain. Nah, terus yang kedua ada namanya complainer. Complainer itu datang itu cuma buat komplain soal kehidupannya, orang lain, ini sesuatu yang di luar dirinya. Yang terakhir adalah customer. Customer itu adalah orang-orang yang benar-benar niat untuk melakukan konseling. Dan ini adalah klien terbaik yang bisa dihadapi oleh konselor. Selanjutnya ada hakikat masalah. Hakikat masalah itu ini adalah salah satu hal penting yang saya pelajari di pelatihan hari pertama. Karena ini sudah dirangkum sangat baik oleh Coach Irfan. Yang pertama adalah realita tidak sesuai dengan harapan. Itu sering dihadapi. Dan yang kedua adalah seseorang itu menghadapi hal yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga adalah seseorang itu tidak memiliki kapasitas yang sepadan dengan masalah yang dihadapi. Jadi tingkat masalahnya itu lebih tinggi daripada tingkat kompetensi, itu akan masalah.
Terus persepsi orang itu beda-beda dalam menghadapi masalah. Ini adalah pentingnya memahami. Terus ada juga karena proses belajar, kesalahan belajar. Dan yang terakhir, problem individu bisa menjadi problem kelompok bila tidak segera dihadapi. Nah, selanjutnya adalah memahami masalah dari perspektif TFA, yaitu thinking, feeling, action. Nah, kalau thinking itu pasti dari pikiran, karena ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau perasaan, itu klien belum bisa mengungkapkan emosinya dengan baik. Dan yang terakhir, action, dia itu bingung mau ngelakuin apa. Dan orang-orang yang di ranah action itu biasanya sudah aman dalam thinking and feeling. Dia cuma bingung aja. Nah, untuk selanjutnya adalah keterampilan dasar konseling. Nah, keterampilan dasar konseling itu penting untuk dia kuasai karena memang ini adalah hal yang sangat basic. Yang pertama itu ada attending. Attending itu bagaimana kita membawakan diri kita, how we present ourselves. Bagaimana kita menyambut, bagaimana cara kita berpakaian, dan bagaimana kita membawakan diri kita seutuhnya, fokus kita, pikiran kita, perasaan kita ke klien. Yang bisa dicapai dengan active listening. Terus setelah kita attending, kita juga opening. Opening itu penting, jadi basa-basi, membahas topik-topik netral biar nggak kaget kliennya. Yang selanjutnya adalah structuring. Structuring itu adalah kita sudah mulai masuk ke proses konseling. Seperti, baik Bapak, untuk proses konseling kali ini, kita akan mengalokasikan waktu sekitar 40 menit. Apakah Bapak setuju? Jika setuju, oke. Nah, jika Bapak sudah setuju, dalam konseling ini kita akan berfokus pada masalah. Nah, masalah seperti apa? Kerjaan gitu. Oke, kerjaan sepakat. Dan selanjutnya, untuk tindakan yang boleh dilakukan adalah Bapak boleh mengekspresikan emosi, baik dengan menulis atau meremas kertas. Yang penting jangan teriak-teriak, nanti nggak enak Pak kalau didengar. Nah, jadi harus ada waktu, batasan masalah, sama tindakan, dan itu harus ada kesepakatan di awal. Nah, setelah structuring, ini ada namanya paraphrasing. Paraphrasing itu bagaimana kita bisa mengulang dengan bahasa konselor, seperti klien menceritakan tentang berbagai masalah. Contohnya kayak, saya marah sama ibu saya tuh benci sama ibu saya karena ibu saya tidak mempedulikan saya. Konselor bisa membahas dengan, oke, berarti saya menangkap bahwa Mbak ini sedang ada problem yang membuat Mbak gak nyaman dengan ibu karena tidak diperhatikan. Gitu. Selanjutnya ada reflection on feeling atau empathizing. Bagaimana kita memberikan empati dan menyuarakan empati lebih tepatnya. Seperti konseli sudah cerita banyak, konselor menimpali dengan, ketika saya mendengar cerita Mbak, saya cukup terketuk hatinya, saya cukup merasakan emosinya Mbak. Ini cukup sedih, cukup berat ya. Terus selanjutnya ada clarifying atau klarifikasi. Nah, klarifikasi ini baik seperti contoh kita memberikan pertanyaan yang itu fokus pada makna dari klien. Contohnya klien mengucapkan seperti ini, ibu saya sudah tidak cinta sama saya. Konselor bisa merespon dengan, oke, definisi cinta menurut Mbak itu apa? Loh, cinta itu saya harus diperlakukan adil dengan adik saya. Adil itu seperti apa Mbak? Dan seterusnya. Itu untuk mengklarifikasi biar konselor itu memahami maksud dari pemaknaannya. Karena problem itu bisa datang karena adanya pemaknaan yang salah. Selanjutnya ada questioning. Bagaimana kita memberikan pertanyaan, baik open-ended atau close-ended. Selanjutnya konfrontasi. Bagaimana kita menyadarkan klien lah. Gampangannya ketika klien sudah keluar jalur dari topik pembahasan, kita bisa menyadarkan dengan, oke, Bapak atau Ibu, mohon maaf, kita sudah sepakat untuk membahas hanya masalah personal. Tapi Bapak menceritakan tentang dunia pekerjaan. Jadi apakah dunia pekerjaan itu apakah ada bermasalah dengan dunia personalnya Bapak atau Ibu gitu. Nah, itu bisa. Itu ketika klien sudah ruwet gitu bisa dikonfrontasi. Nah, selanjutnya ada namanya reframing. Reframing itu adalah kita mengulang kembali kalimat konselor dengan pemaknaan mengulang kembali kalimat konseli dengan pemaknaan yang lebih baik. Contohnya,
Mas, saya habis putus sama mantan saya yang manipulatif. Saya ngerasa saya nggak bisa apa-apa, saya ngerasa nggak enak. Oh, berarti Mbak sudah bisa terbebas dari orang manipulatif ya. Yang dulunya mengekang Mbak, yang dulunya membuat hidup Mbak susah, dan akhirnya Mbak bisa lepas. Seperti itu. Dan selanjutnya ada reassuring. Reassuring itu penguatan ya, seperti saya percaya Mbak sudah kuat karena Mbak sudah bisa melewati semua ini. Karena tidak semua orang bisa memilih untuk menjalankan apa yang Mbak lakukan, seperti pergi ke psikolog, tetap bertahan hidup, dan lain-lain sebagainya. Ada summary juga. Summary itu bagaimana kita merangkum apa yang telah dibicarakan klien, baik dalam satu part masalah atau setelah masalah itu selesai, dibahas sebelum terminasi. Dan terakhir adalah terminasi atau pengakhiran. Bagaimana kita menutup dengan cara kita memberikan terima kasih, kita meminta evaluasi, kita menawarkan sesi follow up jika dibutuhkan, dan juga mengakhiri sesi konseling. Itulah basic dasar konseling. Selanjutnya Coach Irfan juga membahas tentang terapi atau konseling realita. Konseling saja ya. Nah, untuk konseling realita ini ada 4 alur. Dirangkum dengan kata WDEP. Wants, Direction, Evaluation, Planning, and Commitment. Wants itu kita harus tahu yang klien mau itu apa sih sebenarnya. Terus yang kedua itu Direction and Doing. Kira-kira yang sudah klien lakukan itu apa? Dan yang ketiga evaluasi. Sudahkah apa yang dilakukan klien itu selaras dengan tujuannya? Dan terakhir planning and commitment. Kita sudah mengevaluasi, kita membuang apa yang nggak perlu, kita menambahkan apa yang perlu. Sekarang tinggal plan ke depan dan komitmennya seperti apa. Itu dia konseling realita. Nah, konseling realita itu mengambil sudut pandang berdasarkan hakikat manusia dasarnya. Itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah manusia itu punya kebutuhan. Dan kebutuhan manusia itu ada 5 kalau di sini. Ada survival, itu bertahan hidup, sandang pangan papan. Love and belonging, bagaimana kita memiliki relationship yang baik agar tidak merasa kesepian. Terus ada yang namanya power atau kekuasaan, atau dia punya kekuatan untuk memilih sesuatu. Ada juga freedom, kebebasan yang sering dicari anak-anak muda. Dan terakhir fun, yang orang bilang itu healing. Nah, manusia itu punya motivasi yang besar untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam membentuk realitasnya itu juga sangat berpengaruh kebutuhannya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita tidak boleh lupa dengan yang namanya 3R. Responsibility, reality, dan right. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab akan apa yang kita mau dan kebutuhan kita. Dan kita baiknya tidak mengambil hak dan tanggung jawab orang lain. Jangan nabrak kiri kanan aja, mengandalkan segala cara. Selanjutnya adalah reality. Kita juga harus berkaca pada realita, apakah itu mampu dicapai atau tidak goalsnya. Dan yang terakhir adalah right atau norma. Apakah itu sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi yang diperoleh. Dan sumber utama manusia atau drive utama manusia itu ada dari dalam dirinya. Jadi yang harus kita cari itu semangat dari internal, bukan dari eksternal. Terus untuk selanjutnya adalah setiap perilaku manusia itu dibentuk oleh tindakannya apa, pikirannya seperti apa, perasaannya, dan kondisi fisiknya seperti apa. Semua itu pasti akan berpengaruh. Dan juga selanjutnya balik lagi, manusia itu mostly dari dalam diri, dan manusia itu harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Karena motivasi terbesar dari dalam diri yang melakukan juga kita, dan kita harus bertanggung jawab karena outcome itu pasti tidak lepas dari tanggung jawab kita. Dan kita tuh terakhir ya, dalam hakikat manusia kita tuh pasti punya realitas sendiri. Maksudnya gimana? Kita tuh melihat dunia berdasar karakter kita masing-masing. Tidak bisa disamakan. Ada yang melihat diputusin itu bagus loh, tapi ada yang melihat diputusin itu jelek. Ada yang merasakan sama-sama ditinggal orang tua. Ini adalah akhir dari semuanya, dan di satu sisi ada lagi anak yang ditinggal kedua orang tuanya. Ini adalah awal dari kehidupan saya yang baru. Jadi beda-beda. Nah, terakhir saya ingin memberikan tingkat komitmen seseorang. Komitmen seseorang itu adalah yang pertama, saya nggak mau
Terus yang kedua, saya ingin hasilnya tapi nggak mau usahanya. Yang ketiga, saya ingin melakukannya. Yang keempat itu saya ingin melakukan yang terbaik. Yang terakhir, saya ingin melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah saya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap proses-proses konseling. Oke, terakhir adalah kriteria rencana yang baik. Dalam proses planning dan committing itu pasti perlu plan yang baik. Yang pertama itu adalah simple. Simple itu to the point, gak usah bertele-tele. Yang kedua itu attainable, bisa dicapai. Terus ada measurable, bisa diukur, bisa terkendalikan juga oleh planner. Terus juga terkomitmen, dan terakhir terus-terusan dilakukan. Dan itulah plan yang baik. Dan yang penting setelah membuat plan yang baik, jangan lupa dilakukan. Dan terakhir, inilah rangkuman dari materi hari pertama tentang basic counseling. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Well Done Skill setelah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti course ini. Dan saya juga ingin berterima kasih pada coach-coach yang hebat-hebat yang sudah mentraining kami selama 3 hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.